Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Sania Nabil Abdul Latif bersama 3 teman saya, Farah Tasya Nabila, Maulina Nadia, dan Mavelin Clarissa Tania akan membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek sosial budaya. Jadi kita mulai aja. Nah, kita pendahuluan dulu ya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek adalah suatu gejala yang gak bisa lepas dari kehidupan kita. Kenapa? Karena kemajuan teknologi itu berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi, seperti yang kita tahu, ilmu pengetahuan itu gak pernah statis. Dia gak pernah berdiri di tempat. Jadi, dia terus berkembang, dia terus menemukan hal-hal yang belum pernah ditemukan sebelumnya, terus berinovasi. Nah, seiring bertambahnya ilmu pengetahuan itu, maka teknologi juga ikut semakin canggih karena terpengaruh oleh si ilmu pengetahuan ini. Nah, kemajuan iptek di dalam bidang sosial budaya itu membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah seperti gaya hidup, seperti gaya pakaian, dasar ikatan hidup, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah seperti yang kita lihat di kehidupan sehari-hari, banyak mesin-mesin yang canggih seperti kayak mesin cuci semakin canggih, televisi semakin canggih. Terus yang biasa kita pakai untuk sekolah, untuk bermain, yaitu gadget seperti laptop, seperti handphone, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kita bahas kan sekarang adalah pengaruh kemajuan iptek terhadap sosial budaya. Nah, sesuatu itu kalau dipengaruhi oleh sesuatu yang lain akan memberikan yang namanya dampak. Nah, dampak secara umum itu terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak-dampak ini akan dibahas oleh rekan-rekan saya di slide selanjutnya. Silakan. Saya akan menjelaskan beberapa dampak positif dari kemajuan iptek dalam aspek sosial dan budaya. Yang pertama yaitu mempermudah komunikasi. Nah, di zaman yang serba canggih ini, komunikasi tidak lagi sulit. Tanpa bertatap muka pun, kita sudah bisa saling bertukar kabar dengan bantuan teknologi. Tentunya ini akan mempermudah kita untuk tetap berhubungan dan bersosialisasi dengan orang lain, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Kemudian yang kedua, yaitu informasi dapat cepat dipublikasikan dan diterima. Ini juga merupakan pengaruh kemajuan iptek yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Dengan adanya kemajuan iptek, kita dapat memperoleh informasi dari mana saja dengan cepat. Kemudian yang selanjutnya, melalui informasi yang didapat itu, masyarakat bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa semakin cepat informasi tersebar, semakin luas pula pengetahuan yang kita dapat. Tak hanya dari Indonesia, kita pun dapat mengetahui bagaimana budaya serta pola hidup bangsa lain melalui informasi yang tersebar. Kita dapat memilah informasi yang diperoleh dan meniru hal-hal yang baik. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai media pengangkat budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki sangat banyak tradisi dan budaya menarik yang bisa memudar kapan saja jika tidak dilestarikan. Nah, kemajuan iptek ini bisa menjadi media untuk mengangkat kembali budaya-budaya yang jarang diketahui masyarakat Indonesia saat ini. Nah, selain pengaruh positif, tentunya perkembangan iptek itu juga mempunyai pengaruh negatif di bidang sosial budaya. Seperti yang pertama, itu munculnya gaya hidup konsumtif. Senang mengonsumsi barang-barang dari luar negeri, kayak menganggap kalau kita mempunyai barang luar negeri itu lebih wow. Weh, aku punya barang dari negara ini loh, aku punya barang dari negara ini. Nah, terus yang kedua, itu munculnya sifat hedonisme. Jadi sifat hedonisme ini menganggap kalau
kepuasan diri sendiri itu merupakan nilai hidup yang tertinggi. Jadi, terkadang ia akan memaksakan diri agar bisa mencapai apa yang diinginkannya demi kepuasannya tersendiri. Dan untuk mendapatkan hal itu, terkadang bisa melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Lalu yang ketiga, itu munculnya sifat individualisme. Jadi sifat individualisme itu cuma kayak sikap yang mementingkan diri sendiri dan menganggap remeh orang lain. Nah, karena ada sifat ini, itu bisa membuat ketidakpedulian terhadap orang lain. Nah, lalu sifat ini juga bisa membuat seseorang itu kayak menghardik orang lain yang seperti pengamen, pengemis, dan masih banyak lagi. Lalu, kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin akan semakin terasa seiring perkembangan iptek. Lalu munculnya juga gejala westernisasi. Jadi kayak gaya hidupnya itu berorientasi kepada orang barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Seperti misalnya kita mengikuti gaya berpakaian orang barat yang mungkin sebenarnya tidak sesuai dengan norma yang berlaku di daerah kita. Seperti misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting, dan masih banyak lagi. Selain itu, perkembangan iptek itu juga bisa memudarkan semangat gotong royong, solidaritas, kesetiakawanan sosial. Karena seperti yang dijelaskan di poin nomor 3 tadi, itu munculnya sifat individualisme. Jadi kayak menganggap semua itu bisa dilakukan sendiri dan menganggap remeh orang lain. Nah, jika sifat itu terus berkembang, lama-lama semangat untuk gotong royong, solidaritas, itu akan semakin memudar. Nah, selain itu, pengaruh negatifnya itu juga bisa semakin lunturnya nilai keagamaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu apa sih sikap yang tepat untuk menghadapi kemajuan iptek di bidang sosial budaya ini? Jadi kita dapat membentengi diri akan dampak buruk, tapi kita juga dapat menyerap sisi positifnya, jadi kayak difilter gitu. Nah, yang pertama kita dapat terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Jadi misalnya di sana sudah ada inovasi tentang pengganti bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, kita dapat menirunya karena itu merupakan hal yang baik kan, perubahan yang baik seperti itu. Lalu yang kedua, kita dapat menatap dan menata masa depan, tidak terus menoleh ke belakang. Jadi kita nggak melulu mikir-mikir yang di belakang, kita harus pandangannya ke depan, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita dapat memanfaatkan kegunaan iptek, ya dari internetnya untuk belajar atau teknologinya kayak laptop atau tab atau apa untuk mengembangkan karya seni yang berhubungan dengan budaya-budaya kita dan memperkenalkannya keluar, itu kan termasuk hal yang bagus ya. Lalu yang keempat, kita dapat saling menghargai pekerjaan karena tidak ada pekerjaan yang buruk, seperti itu. Lalu yang kelima, dapat menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi lewat internet kan kita bisa tahu di lingkungan ini tuh spesifikasinya seperti apa, jadi kita dapat menentukan hal apa yang cocok di lingkungan itu. Nah, lalu yang keenam, kita dapat menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Jadi lewat iptek ini, semoga kita dapat mengetahui hak-hak itu lebih dalam lagi karena sudah ada internet, dapat mempelajarinya lebih dalam lagi, dan kita dapat belajar saling menghormati dan sadar akan perbedaan kita, jadi kita saling menghormati, seperti itu. Nah, yang tadi itu merupakan dampak positif, dampak negatif, dan sikap yang harus kita ambil untuk menghadapi ilmu pengetahuan yang semakin canggih. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah semesta dan iptek-ipteknya itu nggak pernah salah, lingkungan itu nggak pernah salah, dan iptek yang semakin canggih itu nggak pernah salah. Yang harus disesuaikan itu adalah keputusanmu untuk mengambil alih teknologi. Akankah ia mengangkatmu atau malah menjebloskanmu? Jadi intinya adalah teknologi itu tergantung orang itu menyikapinya. Kalau dia bisa memanfaatkannya dengan baik, seperti untuk sekolah, untuk mengerjakan tugas, atau memperluas wawasan, maka itu bisa menjadi hal yang baik bagi dia.
Sedangkan kalau itu dia manfaatkan untuk hal-hal yang tidak sepatutnya, maka itu hanya akan memberikan hal-hal negatif kepada dia. Berlaku untuk semua bidang, nggak cuma dalam bidang sosial budaya, dia juga dalam bidang pendidikan, dia bisa dalam bidang politik, dalam HAMKAM, dan bidang-bidang yang lainnya. Sekian pembahasan singkat dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga dapat menyimpan yang baik-baik dan dapat memanfaatkan yang kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera.